Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepang deui sareng Abdi Agus Salam ka wargi Lengkong Bagja Channel dinten ieu kasumpingan Sekjen Abdesi Kabupaten Bandung. Nah, ieu Kang Haji Dadang Kepala Desa Rahayu tos bintang 3. Nah, ieu urang berguru dinten ieu. Dah mudah-mudahan berguru sagala rupina. Manawi anu tilu periode mah biasana kahiji ngalanyahan, kadua ngebut, nah katilu, nah rada ieu deui, rada lalaunan deui, gitu kan. Eta biasa nama lalaunan naon, anu kahiji ngalalanyahan milarian heula, mana randa teh, tah anu kadua teh randa nuhun. Tanya orang berguru, beliau luar biasa, sepuh para kades, sehingga simkuring oge nyepuhkeun ka anjeunna. Mudah-mudahan wengi dinten ieu ngobrol urang tiasa aya kaberkahan. Wilujeng Sumping Kang Haji. Wilujeng Sumping di Desa Lengkong di podcast Lengkong Bagja Channel. Gitu. Lengkong Bagja Channel ya. Lengkong Bagja Channel Haji. Nah, urang nepangkeun heula ku Kang Haji nyalira panginten da di sapa ya Lengkong Bagja Channelna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun ka wargi-wargi Lengkong Bagja Channel. Alhamdulillah atas prakarsa undangan dari Pak Kades Lengkong, saya bisa hadir di sini, bisa memperkenalkan diri dan bisa ngiring cumarios sakedik-sakedikeun kaitan dengan hal-hal yang perkembangan desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung. Jenengan Dadang Suryana, tong disebatkeun lah haji namanya. Da aing kepala desa masuk disebat kepala desa. Kita we Dadang Suryana, kepala desa Rahayu, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah ai Agus panginten namanya satu periode. Saperiode teu acan. Acan beres. Kang Haji ayeuna panginten periode anu katilu. Katilu mohon. Kawit 2007, 2013, 2013, 2019, 2019 sampai 2025 apa 26? 2025 ya. Tilu periode Kang Hajinya. Tilu periode mohon. Anuju tilu periode ka jalan. Kang Haji nyalon pertama itu di 2027 aya sabaraha lawanna Kang Haji? Atau ngelawan incumbent? Ceritanya memang agak unik Kang Agus ya, kaitan dengan saya menjadi kepala desa. Karena sama sekali tidak bermimpi untuk menjadi kepala desa. Mengapa tidak bermimpi untuk menjadi kepala desa? Karena pada waktu itu saya lagi giat-giatnya berusaha berwira swasta. Terus terang bahkan termasuk di Menger itu adalah pangulinan Kang Haji kapungkur mah nu citacan janten kades mah. Menger pangulinan Kang Haji ka parigoblik nyendak sampah, nyendak plastik, nyendak kertas, nyendak bubuk kain. Itulah sebelum perjalanan sebelum menjadi kepala desa. Karena memang tidak bermimpi untuk menjadi kepala desa sama sekali. Jadi ceritanya begini, kenapa saya tidak memimpikan menjadi kepala desa? Ada cerita yang memang panjang dan unik gitu. Anak Uwa itu dulu 2 kali mencalonkan kepala desa kalah, tidak pernah menang. Kalah karena memang situasi kondisi tidak memungkinkan. Pada waktu sebelum tahun 2007 itu mulai 2002 kalau nggak salah 2002 saya masuk di BPD. Didorong untuk maju masuk di keanggotaan BPD dan melalui pemilihan biasa alhamdulillah bisa masuk. Jadi ketua BPD. Jadi ketua BPD. Akhirnya di tahun 2007 itu didorong oleh warga masyarakat untuk ikut mencalonkan diri menjadi kepala desa. Nah, itulah awalnya. Sebetulnya tidak bermimpi dan saya juga tidak mau menjadi kepala desa. Karena ada 2 keluarga yang gara-gara pilkades janten teu akur. Janten teu akur.
ini bukan menyampaikan ketidakbaikan, Ya, betul. tapi ini sebagai bahan pembelajaran dan tahadus bin nikmah dengan mencalonkan diri saya menjadi kepala desa, Kang Agus. Saya ajukan persyaratan. Sok abdi dek nyalonkeun kepala desa, daek abdi dicalonkan jadi kepala desa, tapi Kudu akur. iya kudu akur. Nah, yang bermusuh-musuhan itu adalah yang satu kakak dari jihad ibu, yang satu kakak dari jihad bapak. Ini kedua belah pihak ini kandidat bareng-bareng terus. Jadi kakak dari jihad ibu kalah terus. Ya, sementara kakak dari jihad bapak menang. Ya, jadi itu tidak ada akur-akurnya itu sampai wah udah pasca dan lain sebagainya. Nah, kelahi dan terus-terusan. Nah, itu saya ajukan, insya Allah saya mau mencalonkan atau dicalonkan jadi kepala desa, tapi dengan catatan sok akur heula. Nah, alhamdulillah gitu. Wasilahnya itu akur antara kakak yang dari jihad bapak dan kakak dari jihad ibu, akur, ya saya mencalonkan diri. Alhamdulillah tahun 2007 atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala, ya saya terpilih menjadi kepala desa. Itu ada 4 kandidat pada waktu itu. Kayak kepala desa nu numpang gede-gedena pahala nu kieu. Ieu gede pahala ya. Soalnya tujuan anak ngakurkeun anu parasea gitu teu kabayang kan. Gimana? Tah ieu margi ari kan jadi kades rek naon? Urang mah teu bagawe rek jadi kades we, kan kitu tah. Ieu mah rek ngakurkeun anu parasea aya dina hadisna, aya dina Qur'anna ieu mah. Kang Haji, alhamdulillah Kang Haji. Alhamdulillah. Tapi Kang Haji, perjalanan waktu sata acan janten kades, Kang Haji tadi nyarios janten BPD keras. Naon namanya teh? Ya ngambil sisa-sisa maju dan segala macamnya. Dan itu sudah dilakukan lama itu. Lama itu. Dari tahun 86. Saya berusaha jadi terus terang saja punya rumah, punya kendaraan, itu adalah hasil daripada usaha itu. Berarti sata acan janten kades terus saya usaha eta. Ada usaha itu. Trah Cigonewa. Trah Cigonewa beda. Usahana apapun tah. Cek batur mah ayeuna jujur wae. Di Kabupaten Bandung salah satu daerah yang paling sangar itu Cigonewa. Katingali siga negara beuleung tapi bala leunghar. Da Cigonewa. Katinggalna teh siga anu kumuh tapi bala leunghar. Cigonewa mah. Tah ini Trah Cigonewa. Berarti pami usahana Trah Cigonewa, Trah Ranca Ekek, Majalaya, itu beda trahna. Benten sareng trah-trah Bojong Soang, Ngamena, kada naon. Tah pejuang keras itu. Petarung-petarung yang sesungguhnya tuh aya Majalaya, Cigonewa, Ranca Ekek itu petarung. Tah dari tahun 84. Nah, waktu menjalankan kades itu usia berapa Kang Haji? 2007 usia berapa ya? Lahir 62 saya. 62 di 2007 2000 berarti 38 ditambah 7 hampir 39 berarti menjelang 40 ya? Iya, hampir 40. Sami atuh berarti sakieunya. Moal atuh aya mah keneh. Anam kene sareng 3 periode wasana. Tapi yang ngadongin ketiga tadinya parmiasanya ternyata aya kesamaan sama-sama mantan ketua BPD. Tapi aya dongeng sih di wilayah Dapil 2 mah mantan ketua BPD teh aya Kang Asep Dedinya. Iya. Aya Haji Yanto. Betul. Dan itu berkecimpung dan berkaryanya terus-menerus. Ternyata untung disangsikan hoyong jantan BPD wargi Lengkong nyalon ke di 2024. Nah itu generasi-generasi yang harus disiapkan oleh kita. Maka kudu rada ngora tanya nyalon atau kalau 2007 menjelang pilkada Kabupaten Bandung, payun mana nya tadi teh? Lupa lagi ya. Abdi masih emut 2007 teh waktu situ teh Kang Darus lawan Kang DN. Betul. Dudin Rido sama. Belum jadi kepala desa kalau nggak salah. Oh, belum kepala desanya. Iya, belum jadi kepala Berarti desa. full sama Kang DN waktu itu ya jadi ya. Pas awal-awal jantan kepala desa pelantikan Kang DN berarti nya. Ya, betul. 2007. Berarti mun di Lengkong mah bareng Kades Pak Eli. Oh enggak, saya enggak mengalami Pak Obar, Kang Gus. Enggak mengalami Pak Obar. Oh, pemilih itu pemilih telepatnya pemilih itu 2007. Ya.
Bukan lah. 2007 pilkada. 2007 pilkada tuh. Paden. Iya, Atau- Paden lawan Kang Darus itu. Bukan. Karena saya mengalami Pak Obar. Pemilihan Berarti pemilu Pak pertama- Obar. Bukan. Mengalami priorisasi Pak bersama-sama Obar. dengan Pak Obar. Pak Obar di akhir masa jabatan. Kemarin pemilihan dari kemarin itu kan 2020. 2005 kalau nggak salah. Oh iya. Pilkada. 2005. 2005 teh Pak Obar. Pak Obar. Dengan Pak Obar dengan Pak Yadi. Iya betul dengan Pak Yadi. Haji Rusna. Itu kan dipilih sama Dewan. Enggak. Pak Obar kedua itu tarung. Oh tarung. Ha. Oh iya. Tarung Pak Obar dengan itu tarung. Terus Kang DN. Jadi Pak Obar itu dipilih ke Dewan itu 99. Iya. 2 tahun 2000. Tahun 2000 Betul. dipilih Dewan. 2005 pemilihan langsung. Pak Obar masih Pak Obar. 2010 2010 Kang berarti DN. Kang DN. Iya betul. 2015 DN lagi. Kang DN lagi. Kemarin 2020 DS. Lagi. 2020 ke sini kan Kang DS. Kang DS. Iya. Di Sami berarti Kang Haji kan Kang DS. Dadang Suryana dengan Dadang Oh, Suryana. iya, cuma beda nasib saja. Beda nasib. Berarti dulu ngalamin Pak Obar. Saya mengalami Pak Obar. Yaitu dari 2007 sampai 2010 Pak Obar. Dengan yang sekarang berarti tiga bupati ya. Ya, 3 bupati, Pak Obar, Pak DN, dan Kang DS. Ya. Ada perbedaan signifikan dengan gaya-gayanya itu ke pemerintah desa? Tentunya kalau kaitan dengan karakter, gaya itu perbedaan dari Pak Obar ke Pak DN. Pak Obar karakternya begini, Pak DN begini, dan Kang DS begini. Itu ada perbedaan. Ya tentunya juga kalau saya sering berprinsip manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi Pak Obar Ada kurang ada lebih. ada plus minusnya, tapi beliau terbaik pada zamannya. Kang DN juga sama, ada plus minusnya, beliau terbaik pada zamannya. Dan Kang DS, nah itu cuma ada apa perbedaan yang signifikan itu untuk terjun ke masyarakat. Oh, pola komunikasi. Pola komunikasinya, Kang DS lebih menonjol di pola komunikasinya. Cepat mengambil keputusan, mau terjun langsung ke masyarakat. Tapi kantos tinggal foto yang serang Pak Kades. Ya. Ngecek Tanggul jebol. Tanggul jebol. Sebetulnya saya tidak memperkirakan pada waktu itu Bupati akan datang. Kang DS akan meninjau karena saya tahu Kang DS lagi pembukaan manasik haji di Jalak Harupat. Saya tidak tahu, cuma saya dikasih tahu sama bukan Pak Camat lagi yang ngasih tahu saya. Kang DS, Pak Bupati mau meninjau ke lokasi jebol tanggul. Waduh, sampai beli sepatu juga nggak dadak, beli sepatu bagus. Beli sepatu nggak dadak. Ya, khawatirnya kan saya lihat di postingan-postingan Kang DS itu kan dia itu terjun langsung. Kalau pakai sepatu sport, saya khawatir diterjun langsung ke selokan, wah gawat ini. Makanya Bupati asuk-asukan orang gitu. Nah, jadi alhamdulillah beliau bisa. Itu ada perbedaannya, itu aja perbedaannya. Emang Abdi kantos 2 kali Abdi kesami hal yang sama tanpa sepengetahuan, malah dari orang lain bahwa Kang DS ada di wilayah Desa Lengkong mau meluncur. Karena ya komunikasi dengan Aspri, tolong kasih tahu kalau sudah keluar tol gitu. Yang kedua kalinya masuk kantor suka tak anu nelpon Kang Haji. Ai pas ninggal naik mobil polisi, pikir kan ada Pak Damar ya. Orang ieu mun Pak Damar. Pas ninggal mobil pengkerna Pajero PDS. Ulah Bupati. Kok abi keperangkat itu Bupati. Siap-siap semua. Hare-hare weh. Pas masuk abi rewas ya, siap jadi Pak Bupati ada apa? Ainan Bapak Bupati centeng mending rewas kieu datang. Orang udah tinggal di maneh ngantor weh henteu na senaon. Dan dari obrolan-obrolan itu ternyata di beberapa kecamatan suka ngadadak masuk. Ya dengan style komunikasi yang barusan itu emang unik lah. Iya, betul. Sehingga jarak antara pemerintah, jarak antara bupati dengan masyarakat itu ya, terkesan seolah tidak ada jarak. Betul.
Kayaknya mah orang dukung dewe gitu. Siap. Jadi kalau maaf Pak Agus ya, ini mah suara nurani yang memang tidak bisa dibohongi. Nah, jadi kalau menurut saya tidak ada alasan Kang Des untuk tidak 2 periode. Harus 2 periode ya. Jadi harus, kalau saya berprinsip Pak Des harus 2 periode. Kan pamit. Bukan dari dilihat dari apanya, tapi yang saya lihat kinerja beliau. Patut beliau didukung oleh warga Kabupaten Bandung untuk menyelesaikan janji-janji politiknya. Karena hanya 1 tahun berapa bulan saja sudah beberapa janji politik kita sebagai kepala desa bisa merasakan. Betul. Nah, ada satu perbedaan yang sangat signifikan. Nah, ini mudah-mudahan kalau kita bisa dukung untuk 2 periode, nah janji-janji politik beliau yang memang betul-betul menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Nah, ini terutama yang saya terharu, perhatian beliau terhadap agama sangat tinggi. Guru ngaji ya. Ya kalau di Islam guru ngaji, mungkin kalau di agama-agama lain ada lagi yang lain. Tapi yang penting perhatian beliau terhadap perkembangan agama di Kabupaten Bandung itu sangat tinggi. Dan saya punya keyakinan tanpa perhatian dari pemerintah terhadap agama, kalau saya bilang secara umum terhadap agama itu saya kira nonsen. Perkembangan kemajuan satu daerah akan betul-betul terlihat. Paling kalaupun ada kelihatan semu saja. Tapi kalau ditujukan agama diprioritaskan, saya kira perkembangannya akan betul-betul bisa dirasakan oleh semua agama, bukan hanya Islam saja, Kang Agus. Bukan hanya Islam saja. Jadi cuma kita suka termarginalkan apa ya namanya. Kalau bicara agama teh kita berbicara yang mayoritas saja. Berbicara Islam saja. Padahal kalau saya enggak seperti itu. Kalau kita berbicara agama berarti agama yang ada di Kabupaten Bandung, minimal itu agama yang ada di Kabupaten Bandung. Ini bukan testimoni. Kalau saya sih melihat Bupati ini baru hari ini. Tapi kalau Kang Haji Dadang tadi udah mengalami fase-fase periode terbaik dan segala macamnya. Jadi untuk menuntaskan janji politik memang tidak cukup dalam 3 tahun setengah apalagi ya Kang Haji. Ini harus berkelanjutan. Nah itu mah politik Kabupaten Bandung lah. Kan tenang. Semuanya diserahkan ke masyarakat, tapi ini paling penting diserahkan ke takdir. Nah Allah terus nulis kabehanana. Itu iya betul. Kita hanya berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kang Haji, di proses Kang Haji sampai dugikeun ka 3 susah teh Kang Haji. Kan kadang-kadang aya nu sekali digentau dan segala macamnya. Ya itu kembali ke apa yang barusan Kang Agus sampaikan lah ya, sebetulnya mah akhirnya hakikatnya memang kita kembali kepada takdir. Tapi ya mungkin ikhtiar kita pun, usaha kita pun, pelaksanaan kewajiban-kewajiban kita pun yaitu akan menunjang terjadinya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya kalau saya berpikir begini Kang Agus, saya punya kalau Kang Agus suka bilang innamal amalu binniyat gitu ya. Segala sesuatu amal-amalan teh kumaha niatna gitu. Makanya saya sering merenung jadi kepala desa itu yang paling pertama mesti ditanamkan bukan untuk dikasih tahu ke orang lain, tapi ditanamkan di diri kita, itu adalah niat untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat, memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, memposisikan diri kita itu selaku khodamnya masyarakat, bukan kita selaku tuannya masyarakat, tapi kita harus betul-betul memposisikan diri selaku khodamnya masyarakat. Jadi manakala masyarakat ada kepentingan kapanpun, jam berapapun, harus siap. Kita harus siap sesuai dengan kemampuan kita. Makanya Kang Haji dari sejak dilantik menjadi kepala desa merekrut perangkat desa itu harus yang betul-betul niatnya sama dengan seorang kepala desanya. Makanya ada, kalau istilah sekarang mah ada namanya fakta integritas, pertanggungjawaban mutlak gitu ya, yang ditandatangani. Mau nggak bekerja 24 jam jadi perangkat desa untuk memberikan pelayanan, pengayoman dan pengabdian kepada masyarakat dengan niat yang tulus. Nah,
mau mangga tanda tangan, kalau tidak mau jangan. Nah, itu alhamdulillah. Makanya kayaknya sekarang sudah ada perubahan di masing-masing desa. Termasuk di Rahayu itu 24 jam insya Allah kantor desa buka. Dalam artian Administrasi juga. Administrasi juga. Manakala ada perlu apapun, ya kita harus siap. Dan itu seminggu 7 hari. Iya. Wah. Jadi malam kita ada BPD 2 orang, Linmas 2 orang, perangkat desa 2 orang. Jadi 6 orang standby. Tuh. Ranking kedua eleh teh ku Rahayu. Lengkong mah seberapa? Koh? Lengkong mah buka pelayanan di hari Sabtu. Hari Sabtu saja. Itu bagus. Tapi pada kenyataannya memang sama. Cuma kita tidak normatif buka gitu kan. Iya. Tapi manakala ada masyarakat memerlukan kita, ya itulah tidak. Jadi tidak hanya one man show kepala desa saja. Ini Rahayu sudah mulai dibikinkan manajemennya sehingga seluruh elemen yang ada di desa semuanya terlibat. Tapi alhamdulillah Mang Asep Unyil ulah hariwang, Mang Opik ulah hariwang. Tetap pelayanan kesehatan mah kan orang tetap 24 jam, lebih tibatan 24 jam kita layanan kan gitu. Jadi lamun kayak kades Rahayu ulah hariwang, urang pasti kada boga jago. Naon sih? Pelayanan kesehatan 24 jam. Sing sukses hampurannya, sing salabar, kalem. Kaji pami kapungkur waktu 2007 itu lawan Kang Haji sabaraha orang? 4 orang. Lawan incumbent nggak? Tidak ada. Oh tidak ada. Berarti baru semua itu. Baru semua. Menyelesaikan 2 keluarga ini, dan keluarga ini terahnya dari ayah satu, dari ibu satu, diselesaikan, dan ini didorong oleh 2 keluarga yang waktu itu yang selama ini menjadi konfrontasinya, para tukang parasea didorong. Betul. Jantan dengan guluyur tanpa ada persoalan. Ya. Kedua ada berapa orang lawannya? Ya kedua itu 3 orang. Kedua 3 orang. Cuma pas hari Jumat, ingat saya tuh waktu kedua pas pilkada dilaksanakan hari Minggu. Hari Jumat calon yang nomor 3 pada waktu itu saya nomor 2. Lawan nomor 1, saya nomor 2 dan nomor 3. Pas hari Jumat meninggal dunia. Nomor 3 meninggal dunia. Pas hari Jumat jam 5 di rumah sakit Soreang. Mendadak. Padahal malam Jumatnya, malam hari Kamisnya kampanye bareng, memasang gambar pun bareng. Nah itulah ada sedikit kesan yang memang itu akan susah dilupakan. Dan alhamdulillah meskipun lawan politik pada waktu itu, saya langsung terjun menyelesaikan permasalahan baik administrasi di rumah sakit, pengambilan jenazah dan lain sebagainya. Ketiga, pas priorisasi ketiga berapa? Tidak ada lawan. Jadi karena memang peraturan perundang-undangan mengharuskan ada lawan, yaitu saya terpaksa mencari lawan. Lawan itu orang. Bedana gitu kok. Mencari lawan itu. Tadi kan orang mah kan dilawanan ke batur. Ayo mah lawan orang lah, orang lawannya. Dina panggung deh gituan serangan gitu. Cek atuh lah lawan orang lah gitu. Lawan jadi di usaha itu kan. Kebetulan di Rahayu kan kayak seperti di sini kan Gus ya. Wilayahnya banyak ada perumahan-perumahan. Dan kebetulan di sana kan ada security. Ya warganya pun warga desa sebelah. Jadi saya suruh aja ketua keamanannya sok neangan katalah. Nanti kalau memang sampai injury time tidak ada yang daftar, udah daftarin aja, masukin. Cek lawan aku mah gebugan aing. Nah udah malah menang gitu. Kaji dulu kan sempatnya kadang-kadang Kang Haji nyalon apresi gitu tah. Sampai kan waktu awal-awal Abi dengan Padayan itu Kang Haji ini kenapa tidak ikut mencalonkan konstelasi waktu itu? Hakikatnya jadi kalau berbicara masalah pencalonan abdesi memang
atmosfer rekan-rekan mendorong saya untuk mencalonkan abdesi itu sangat besar. Tapi ya setelah beberapa pertimbangan-pertimbangan, kondusivitas di Kabupaten Bandung, kondusivitas di rekan-rekan para kepala desa, di mana saya punya keyakinan kondusivitas di rekan-rekan kepala desa akan sangat menunjang terhadap Pak Bupati, dan saya tidak mau menjadi salah satu penyebab yang menyebabkan ketidakkondusifan di itu. Kabupaten Bandung. Nah itu. Oh ya, nah iya kades koloten teh gitu. Lah jadi libido politik itu ente eleh ku logika politik. Kadang-kadang kan logika politik itu bisa dikalahkan dengan libido politik, betul, nafsu betul, politik. betul. Ternyata nanya kalau alhamdulillah abdi oge nyalira ngaraos legreg, ngaraos aya raka, ngaraos aya sepuh, ngaraos aya guru. Hatur nuhun Kang Haji. Sama. Dan ini harus menjadi pembelajaran. Jadi tidak hanya pada tataran desa nu weekend kasih tadi teh lawan ye urang ieu bari kikituan tah lawan cenah gitu kan. Nah, itu kan gitu libido politik. Kaji kononnya imah mitos meureunnya. Ari di abdi mah nya supir ambulan ge isina 2. Cenah kades mah payu ngadadak nah gitu. Itu apa yang terasa Kaji lah rasanya kan? Itu mah tidak bisa dipungkiri lah ya Pak Kang Agus. Jadi saya masa belak-belakan saja. Dulu waktu saya aktif di wira swasta, tukang sampah teh pang payu-payuna kawewe sarua deh. Payu kawe teh tukang sampah mah. Da urang Cigonewah wah nyaranung wae. Da sampah. Jadi lamun ngambil sampah dari di Menger pasti orang boga urang Menger gitu ya. Nah itu tapi teu sapayu kepala desa. Oh gitu. Jadi kaleh ku kapayuna kawewe mah eleh ku kepala desa Kang Agus. Makana sok ngahariwang lamun ninggal kepala desa anu aranom ajeuna. Jadi sok hariwang. Artinya dong. Nah, artinya gitu. Jadi begini Kang, kalau kepala desa belum punya istri dua, jadi wayahna ulah wakah yang disebut kades. Wayahna we. Ulah disebut kades mah kena 2 heula minimal. Ieu teh jadi sud. Bilih pun bojo bunurna hapunten ieu. Ieu mah pengalaman nu 3 periode gitu kan. Kang Haji 2. Bulan? Kang Haji 2. Hiji. Oh iya jadi. Kenapa? Jadi ada alasan Kang Agus. Kenapa saya 1 gitu ya, ada alasan. Aya nu bogohan mah seueur gitu nya. Ngan memang kemampuan. Berangkat dari kemampuan. Jadi agama memperbolehkan 2, 3, 4. Nah, tapi jangan sampai di sana. Kalau sekiranya tidak bisa adil mah udah ya pawahidatan jadi 1 saja gitu. Saya khawatir kalau saya nikah lagi tidak bisa adil. Gitu, adil dalam arti segala aspeknya, bukan adil ditinjau dari materi saja. Jadi pawahidatan itu eta. Tapi ketika adil boleh masna. Nah, kalau kita memang mampu untuk adil, boleh masna, boleh wasulasa, boleh. Wasulasa waruba. Nah itu wawuna teh waw atop. Amun eta teh dan jadi teh 2 dan 3 berarti sebenarnya 5 dan 4 berarti berarti 8 menang teh 10. Guyon itu, guyon Kang, guyon. Tapi kan nuhun. Kitu mah pilih pun bojo abdi lalajo henteu tetep kudu adil. Amun cek mah papa mah geus adil mah enggak karena kitunya ari kitu mah. Ari can adil nya ulah ka diizinan kan gitu. Ya, jadi aya nu 3 periode masih kena hiji. Tah. Jadi mun kayak alasan ka imah teh kades mah kudu nyandung. Tantong kades rahayu oge 3 periode hiji. Dan satu yang menjadi yang mesti dipegang oleh para kepala desa pun Kang ya ini. Jadi kebanyakan orang yang nyandung teh tidak mendapat izin daripada istri pertama. Nah, itu kunci itu. Kalau kita mau kawin lagi teh wajib mendapatkan izin dari istri pertama. Kalau tidak mendapatkan izin wayahna we jangan. Da engke lagi ngabohong sepanjang kawin teh ngabohong. Tuh. Akan melaksanakan kebohongan yang
terus dipelihara gitu. Budaknya budak menengah bohong. Mun boga budak Nggak bohong. Ada kilir nggak bohong. Nggak bohong Mah, gitu. aya rapat di kabupaten gitu kan. Mah Udah kilir aja. iya Bintek di Jogja itu. Padahal kilir gitu. Abdul Kadib budak ngate ngaranna teh gitu. Ulah aja deh. Aduh luar biasa ya. Bener ya, kudu aya nang izin. Tapi bener, lamun kades mah kabehanana kudu izin. Karena kades mah pangheula-heulana nanyakeun, "Iya izinan acan?" "Iya izinan acan." Gitu kabehanana. Rata-rata. Aya datang ngeliwat mobil, "Geus aya izin can?" Cenah gitu tah. Ah iya bener kudu izin. Luar biasa ya Kang Haji. Kang Haji tapi eta payu tuh emang kunaon Kang Haji? Bedana itu. Nah sih Ya, kades itu sebut payu. mestinya bukan kalau Ada masalah apa gitu, ada tah? apa harusnya teh nanyanya ke perempuan ya nu resep ka urang. Nah, aya naon di Haji Dadang mun resep ka Haji Dadang gitu. Aya naon di Tapi hampir Kang rata-rata Agus. kades dicerita tuh gitu. Anda mau seperti masalah uang kerja di pengusaha pasti lebih enak lagi pengusaha uang pribadi dan segala macam. Ya, Nah. tidak ada yang tidak memberikan peluang kepada orang lain untuk membicarakan apa yang kita punya. Tapi kalau sekarang kan kalau jadi kades kan pasti kita punya beli mobil saja pasti bagi orang yang tidak senang sama kita menjadi itu ya. menjadi bahan pembicaraan. Apa emang ada aura tertentu gitu kadesnya? Ya itu kurang tahu ya. Mesti bertanya kepada rumput yang lagi mencat. Ya luar biasa Kang Haji. Kang Haji karena naon teh dinten ieu panginten sebagai kenalan. Abdi hoyong tambihan ku Kang Haji statement kanggo warga Rahayu. Mangga naon wae made didugikeun. Bade ngadugikeun naon wae kanggo warga Rahayu sareng warga Lengkong. Kadesna we tos sasalaman. Berarti urang Lengkong jeung urang Rahayu lamun butuh kain ulin ka Rahayu kudu sasalaman gitu tah. Gitu kan. Jadi kadesna we itu duluran, maka kudu ngaku dulur oge urang Lengkong. Datang ka Rahayu bejakeun. Abdi warga Lengkong insyaallah ke ka kades Rahayu diangkeun. Termasuk kamun urang Lengkong mun aya urang Rahayu pasti kudu diangkeun. Aya nu pada didudukeun mangga. Ya, terima kasih Kang Agus. Sebagai closing statement ya, boleh dikatakan seperti itu Kang Agus. Nah, ini saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga saya, warga Desa Rahayu yang alhamdulillah selama perjalanan saya menjadi kepala desa selalu mendapatkan dukungan, selalu mendapatkan rojongan, bahkan saya punya keyakinan apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, melaksanakan tugas sebagai kepala desa ini mendapatkan doa juga. Dimana terus terang Agus, kalau saya berpikir Rahayu itu sangat ada perbedaan, bukan sangatnya, ada perbedaan dengan desa-desa yang lain. Kang Agus mungkin sedikit tahulah tentang Rahayu. Maaf, tokoh Nahdlatul Ulama yang ada di Rahayu itu tingkat Nasional ya. nasional. Kang Haji Sopyan Yahya. Kang Haji Sopyan Yahya. Iya. Tokoh Mantan gubernur, wakil gubernur Kang Numan itu adanya di Rahayu. Ya. Nah, itu. Tokoh Persatuan Islam tingkat nasional adanya di Rahayu. Dr. Haris Muslim, itu Sekum, Sekretaris Umum Persatuan Islam. Adanya di Rahayu. Itu kalau dirunut dengan Kang Haji Sopyan itu masih dekat sekali. Kataliannya. Dari kekeluargaan masih dekat sekali itu antara Haris Muslim dengan Kang Haji Sopyan. Jadi tokoh syarikat Islam tingkat nasional itu ada di Rahayu. Jadi inilah. Jadi sebetulnya di Rahayu itu hanya 3. Ada Nahdlatul Ulama, ada Persatuan Islam, ada juga Syarikat Islam. Alhamdulillah. Kenapa di masyarakatnya rukun-rukun? Karena memang tokoh-tokohnya rukun. Alhamdulillah bisa saling menghargai, bisa saling menerima adanya perbedaan. Dan saya rasakan dari mulai Kang Haji Sopyan, orang Persatuan Islam, orang Syarikat Islam itu penuh mendukung kepada kami yang ada di pemerintahan desa. Itu dalam kesempatan ini saya sampaikan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentunya kami tidak bisa mengembalikan kebaikan daripada seluruh warga masyarakat dan tokoh desa, tokoh masyarakat. Itu
itu kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sama mungkin buat warga Lekong, salam perkenalan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjalin hubungan yang lebih erat lagi. Hubungan bilateral. Siapa tahu nanti Kang Agus juga incu, Abdi buka incu, ada jodoh, gitu kan? Siapa tahu ya tuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Haji. Hatur nuhun tos rumpahan ka dieu, tapi emut bata bumi pun aki itu bata Cigonewah. Bata Rahayu. Jadi Ya, bumi aki abdi itu batana bata Rahayu. Betul. Ngadamal Dulu, bata. ya. Dulu matak ayeuna begitu luar biasa, masif kegiatan perekonomian di Rahayu itu luar biasa. Pergolakan keagamaan begitu masif dan segala macamnya. Alhamdulillah. Ayeuna dipimpinna telepat milih ku salah seorang anu emang konsen di keagamaan, konsen di perekonomian dan segala macamnya. Abdi panginten karena ada kedekatan juga dengan Cigonewah ketika pungkur, jadi ada sejarah Aki itu berjuang bersama-sama sepuhna Kang Haji Sopyan. Oh iya. Nah, termasuk Kang Haji Sopyan, Kang Nukmana dengan Pun Paman dan segala. Betul. Jadi ada sejarah, dan NU itu ada sejarah antara Lengkong dan Cigonewah. Betul. Mudah-mudahan hari ini kasumpingan ku gegedena. Mata kepala desa mah lain dengan saukur pemimpin masyarakat desa hungkul. Jin jeung setan aja dipingpin tah. Mata kayaknya gegedena ka dieu. Mungkin ieu doa kapungkur mungkin. Amin. Bisa sampai hari ini ka rumpaheun ka desa Lengkong langsung. Hatur nuhun Kang Haji Dadang. Sami-sami, Mudah-mudahan nu tadi teh niat urang lereskeun deui nu pados niatna kedah niat anu sae, nyaeta niat ngabdi ka masyarakat, menghadirkan kembali negara di tengah-tengah masyarakat menjadi jargon Lengkong, dan itu bisa terrealisasi di doa urang sadayana khususnya di warga Rahayu. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto heula. Oh. Gitu.